Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmatnya yang tiada tara, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Sholawat teriring salam, salam teriring doa, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan hari ini atau di pagi hari ini mungkin sedikit akan menjelaskan terkait tentang ayat yang telah saya bacakan tadi, terutama surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pertama, surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah surat yang sangat penting sekali, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah, karena dua surat ini disebut dengan surat Al-Mu'awwadzatain. Apa sih surat Al-Mu'awwadzatain itu? Surat Al-Mu'awwadzatain itu adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah untuk memohon perlindungan. Al-Mu'awwadzatain itu dua surat perlindungan, sehingga pantas ketika itu dikatakan surat Al-Mu'awwadzatain, awalnya adalah a'udzu, ya. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. A'udz itu adalah memohon perlindungan. Nah, lalu bagaimana asbabun nuzul dua surat itu? Ibnu Abbas menerangkan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas sababun nuzulnya adalah dulu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena serangan penyakit tiba-tiba, sakit tiba-tiba, sakit keras, ya, bukan sakit biasa. Tapi ini adalah sakit keras. Kalau sakit biasa itu kan demam, paling pilek, ya, batuk, itu sakit biasa. Tapi ini sakit keras yang sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun bahasa kerennya ngegolong bae, ya, tiduran. Sehingga Nabi Muhammad didatangin oleh dua malaikat, ya. Dua malaikat itu hadir melihat kondisi Rasul yang terkena sakit keras tadi. Yang pertama itu di kepalanya, yang kedua itu di kakinya. Lalu malaikat yang di kepalanya itu ngomong bahwa Nabi Muhammad sakit ini bukan karena sakit biasa, tapi sakit karena ada yang ngirim, bahasanya kan gitu, ya, atau disebut dengan guna, ya. Jadi semenjak dahulu itu sudah ada, ya, yang namanya apa? Kalau sekarang kita kenal dengan ilmu
apa namanya itu, santet mungkin ya, telu, tenung dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad pernah kena. Tapi jangan ditanya, kenapa Ustadz? Nabi Muhammad kan seorang nabi dan rasul, utusan Allah, kekasih Allah, kok kena bisa gitu kan ya. Itu namanya sababun nuzul. Jadi harus ada peristiwa namanya sababun nuzul itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu kan? Karena tadinya seperti ini ya. Nabi Muhammad juga pernah lupa sholat itu ya. Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rakaat. Nah, apakah Nabi tidak dijaga? Nah, itu namanya sebab. Allah ingin mengajarkan sesuatu tetapi melalui proses, namanya sebab ya. Nah, yang ini juga surat An-Nas dan Al-Falaq itu sebabnya Nabi Muhammad itu sakit keras. Ketika didatangin oleh malaikat, dua malaikat, maka kata malaikat yang di atas kepalanya itu, Nabi Muhammad ini kena sakit keras karena ada yang ngirim, bahasanya gitu tuh. Itu diterangkan oleh Ibnu Abbas ya. Nah, ini dijelaskan juga dalam tafsir dalam kitabnya Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang pengarang kitab tafsir Jalalain ya. Nah, siapa orangnya? Kata malaikat yang kedua bertanya, wahai malaikat yang pertama, siapa sih orangnya itu? Kata malaikat yang tadi mengatakan bahwa orangnya itu adalah orang Yahudi, namanya Labid bin Al-Asim. Labid bin Al-Asim, dia itu ahli santet, ahli telu yang masyhur ya di kalangan Yahudi. Nah, makanya kata malaikat yang tadi menerangkan bahwa santetnya itu berupa ikatan, bundelan ya, ikatan yang diikat sebanyak 11 ikatan, dan ikatan itu ditaruh di sumur, di dalam sumur. Nah, ketika sudah ketahuan itu, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menimba air, mengambil ikatan tadi yang ditaruh di dalam sumur tadi. Cepatnya cerita ya, sahabat menemukan ikatan itu, diambil ikatannya, lalu diperintahkan untuk dibakar ya. Bentuk gulungan, tadinya masih berupa tertutup, lalu dibakar. Setelah dibakar keluarlah ikatannya, itu ada 11 ya. Maka setiap Rasulullah melafalkan satu ayat dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ikatan itu terbuka. Qul a'udzu birabbil falaq, satu ikatan terbuka. Ya, ada berapa surat? Ada berapa ayat? Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq berapa ayat? Mang Toi endi kan dengan lah kan mau makan doang ning jabet kan dengan. Ya. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ikatan pertama terbuka. Min syarri ma khalaq, ikatan kedua terbuka. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ikatan ketiga terbuka. Wa min syarri naffasati fil uqad, ikatan keempat terbuka. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang kelima terbuka. Begitu juga seterusnya ketika dibacakan Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas, ikatan 11 ikatan itu semuanya terbuka. Jadi sababun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah karena Nabi terkena penyakit keras yang disebabkan adalah sihir dari bangsa Yahudi. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwa kita dianjurkan sebelum tidur. Nah, ini ya poinnya. Sebelum tidur itu sangat-sangat dianjurkan sekali untuk membaca dua surat tadi. Makanya dikenal dengan surat Al-Mu'awwadzatain, surat memohon perlindungan. Dua surat untuk memohon perlindungan. Maka mari kita mulai hari ini, yang belum, kalau yang sudah alhamdulillah, yang belum
sebelum kita tidur, karena kalau tidur itu kita tidak sadar, kita tidak setengah kesadaran kita hilang, ya. Tidur itu mengakibatkan setengah kesadaran kita hilang. Coba ada maling tahu nggak? Ada orang lewat kalau tidur tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Kalau kita lagi melek mah tahu. Tapi kalau lagi tidur lost kok, ya. Kita itu pikirannya, hatinya mungkin, ya. Kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidur itu hatinya masih tetap terjaga. Kalau kita manusia biasa yang suka melakukan dosa, ya lost contact. Kalau ibarat HP melobet udah itu, ya. Jadi sebelum kita memasrahkan semua itu, ya, makanya kan doanya kan apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bisa saja, ya, tidur itu adalah bagian terkecil dari kematian, ya. Tidur itu adalah bagian terkecil dari kematian. Karena memang kita tidak sadar. Makanya sebelum kita tidur, kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Biasanya para ulama-ulama itu menganjurkan dari Al-Ikhlas disambung dengan Al-Falaq, disambung dengan An-Nas, ya. Biasa pertama Al-Fatihah, ya. Lalu disusul dengan akhir dari surat Al-Baqarah. Itu tuh caranya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditutup dengan terakhir di penghujung surat Al-Baqarah. Baru setelah itu kita baca doa tidur. Itu biar apa? Biar ketika kita tidur, itu tuh, ketika kesadaran kita tidak penuh, ya, kesadaran kita hilang ketika tidur, maka kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, ya. Bisa saja kan, yang namanya manusia, bisa saja gangguan itu bukan hanya telu santet, bisa saja maling, bisa saja binatang buas dan sebagainya. Makanya dalam surat Al-Falaq itu kan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Jadi banyak perlindungan itu bukan hanya di santet telu doang. Itu namanya sababun nuzulnya, ya. Jadi Al-Falaq itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu supaya memohon perlindungan kepada Allah, memasrahkan hati kita, menautkan hati kita kepada Allah. Dari apa? Bisa saja kejahatan ciptaan Allah itu apa? Ada manusia, ada hewan, ada bangsa halus, ada banyak ciptaan Allah itu, yang semuanya itu punya potensi jahat, ya. Setan bisa jahat, binatang buas bisa membahayakan, manusia apalagi, dua-duanya, ya. Manusia itu lebih buas dari setan dan binatang. Benar nggak? Tidak ada sejarahnya setan itu membunuh anaknya. Manusia banyak. Tidak ada setan itu membangkang kepada iblis. Iblis itu bapak moyangnya. Manusia, orang tuanya pun gara-gara motor disembelih. Naudzubillah. Benar nggak, Bu? Banyak, ya. Itu manusia. Makanya manusia itu lebih buas daripada binatang. Jarang ada judulnya sebuas-buasnya harimau singa yang memakan anaknya. Jarang. Manusia baru 4 bulan dibuang, ya. Baru ngelahirin dibuang, ketemu di tong sampah, ya. Itu manusia. Nggak mungkin yang ngebuang itu kucing, ya. Pasti manusia, karena wujud di tong sampahnya itu wujud manusia. Nah, itu makanya kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kalau sudah malam, sudah mulai gelap gulita, biasanya ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan siang juga ada gitu kan. Tetapi kebanyakan aktivitas kejahatan itu dilakukan ketika orang mulai lengah, orang mulai tidur, orang mulai berhenti dari aktivitas, istirahat sejenak. Maka ketika kita istirahat sejenak itu, ya kita pasrahkan hati kita dengan memohon perlindungan kepada Allah. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari bohol, tahu bohol, ikatan yang ditiup oleh tukang sihir ya. Dari ikatan ya, ikatan itu ditiup, artinya apa itu? Dikasih mantra lah bahasa sininya ya. Sesuatu diikat untuk apa namanya, kalau sekarang mungkin modelnya banyak ya, sesuatu yang dibentuk untuk membahayakan manusia, kita kenal dengan sihir namanya. Nah, wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir adalah dan dari kejahatan pendengki, tukang hasud, tukang fitnah, tukang adu domba, tukang ngomongin orang, tukang ngadu-ngadu orang, hasad ya. Idza hasad, apabila dia dengki. Nah, itu yang lebih bahaya itu. Sebenarnya ini terakhir ini nih ya, yang lebih bahaya terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pendengki. Karena pendengki itu apa itu namanya kata Ustadz itu? Senang SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang, itu pendengki namanya, SMS ya. Kalau ngelihat tetangganya senang, hatinya gundah gulana, guser ya. Apa namanya itu, kayak kebakaran jenggot mungkin ya. Ngelihat tetangganya dapat mobil, beli mobil baru, waduh gitu, kayak kiamat ya. Iya. Awas sire gitu kan, kok bengita kempesi ban ya. Awas, hati-hati. Mendingan punya tetangga harimau daripada punya tetangga pendengki, tukang hasud. Karena kalau tukang hasud itu bahayanya bukan hanya kepada harta benda, tetapi kepada batin juga akan ngebatin ya. Itu tukang hasud. Kita tidak tahu kejahatan, kita tidak pernah melakukan kesalahan, kejahatan atau yang lain, tiba-tiba orang menuduh kita. Nah, itu gara-gara tukang hasud ya. Harta kita bisa hilang ya, harta, terus kebebasan, yang terjauh adalah bisa saja nyawa kita juga hilang gara-gara tukang hasud. Tukang hasud itu bahaya, seperti ulat ya. Tukang hasud itu seperti ulat yang makan daging, lama-kelamaan habis. Apalagi kalau kita ngelawan, ngikutin ya, ngebales bareng-bareng, udah itu nggak habis-habis itu tukang hasud. Makanya kata Allah, agar kita terhindar dari gangguan makhluk yang jahat, terhindar dari malam yang penuh dengan kejahatan, terhindar dari tukang sihir, terhindar dari tukang hasud, iri, dengki, tukang fitnah dan sebagainya. Jadikanlah surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai amalan rutin kita. Minimal sebelum tidur kita baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Syukur-syukur kalau setiap habis sholat kita baca, enggak masalah. Itu namanya amalan ya. Amalan itu yang kita lakukan secara kontinu terus menerus. Minimal aja saran saya, jangan pernah tinggalkan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum kita rehat dari aktivitas sejenak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, kehilafan dan sebagainya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita yang mudah-mudahan
biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan taj'aluna bil istiqamati tasbal karamat wa suruna bi ibadika sholihin bi sa'adati wal karamah fid din wa dunya wal akhirati wa ala washabihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadila siratal mustaqim wa ala qadri maqdiril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibauhu wal batil batil warzuqna sinaba. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqika wa akhrijni makhraja sidqika waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basta